Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah sekalian dan pendengar Yayasan Dakwah Center Hidayatullah Balikpapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian ini saya akan menguraikan tentang tafsir Al-Quran yang terkait dengan tema khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat yang berbicara tentang khalifah. Namun sebelum mengurai lebih detail terkait dengan kandungan ayat surat Al-Baqarah ayat ke-30, kita terlebih dahulu mengetahui bahwasanya arti daripada khalifah secara harfiah, secara lugawi, secara etimologi, khalifah itu bisa berarti pengganti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, di dalam surat Al-A'raf ayat 142, wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi. Nabi Musa berkata kepada Harun, kepada saudaranya yang bernama Harun, ukhlifni fi qaumi. Ya, ukhlifni fi qaumi. Ini yang memiliki arti bahwasanya khalifah itu pengganti. Artinya ukhlifni fi qaumi, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Gantilah aku dalam memimpin kaumku. Berarti khalifah bermakna pengganti, atau juga berarti wakil, atau juga khalifah itu berarti kekuasaan. Khalifah berarti kekuasaan. Setidaknya arti khalifah itu pengganti, wakil, atau kekuasaan. Menurut pengertian terminologi atau pengertian secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Beliau menjelaskan yang dimaksud khalifah adalah memimpin rakyat sesuai dengan petunjuk agama, baik menyangkut urusan atau persoalan-persoalan dunia maupun menyangkut persoalan-persoalan akhirat. Dan endingnya semua yang dilakukan oleh pemimpin itu, entah itu yang berkaitan dengan urusan dunia, maka urusan dunia tersebut harus dinilai berdasarkan patokan akhirat ukhrawi. Nah, ini definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Ada juga yang mendefinisikan tentang khalifah, seperti misalnya An-Nabhani menyatakan bahwasanya khalifah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Nah, ini khusus lagi ya, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Ya tentunya ya secara umum bagi manusia ya di dunia ya, bagi kaum muslimin atau seluruh manusia di dunia, untuk menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala,
untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi, ya, untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi dan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Nah, ini definisi yang dikemukakan oleh An-Nabhani, berbeda dengan yang definisikan oleh Ibnu Khaldun. Namun intinya dari dua definisi ini sama. Yang dimaksud khalifah adalah seorang penguasa, seorang pemimpin untuk menegakkan urusan-urusan yang berkaitan dengan persoalan dunia. Ya, masalah perekonomian, masalah sosial, masalah perpolitikan dan lain-lainnya yang terkait dengan persoalan dunia. Dan juga mengurus tentang persoalan akhirat. Kalau terkait dengan persoalan akhirat, mengatur manusia agar bisa beribadah, mengatur manusia agar bisa menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat juga harus diatur oleh pemerintah, seperti ya puasa, kapan awal terjadinya puasa, hilal Ramadan, kapan berakhir bulan Ramadan masuk bulan Syawal, dan juga mengatur tentang persoalan haji dan lain-lainnya. Ini yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akhirat. Jemaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu tentang definisi daripada khalifah. Sekarang marilah kita membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barusan dikemukakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman, Rabbmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman, mengemukakan atau memberitakan kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang berita bahwasanya beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin atau hendak menciptakan seorang khalifah, namun direspon negatif oleh malaikat. Mereka menyatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menciptakan manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Merasa keberatan malaikat dengan ungkapan dia menyatakan tentang diri malaikat, bahwasanya kalau manusia yang akan dijadikan khalifah akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, sementara malaikat, wa nahnu, kata malaikat, sementara kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami adalah menyucikan engkau, nusabbihu bihamdik, dan menyucikan serta memuji kepada engkau. Masya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan terus menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini respon malaikat. Maka karena malaikat keberatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Malaikat itu ilmunya terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Ketika Allah ingin atau hendak menciptakan makhluk berupa manusia di muka bumi, ini sudah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana diprediksi oleh malaikat, hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Tidak. Jemaah sekalian dan pemirsa dakwah center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang dari ayat ini ada kata ja'ilun. Inni ja'ilun. Kata ja'ilun ini, kalau menurut pendekatan ilmu linguistik, ilmu bahasa, ini termasuk isim fa'il. Isim fa'il. Biasanya kalau isim fa'il itu memiliki arti hendak, ya.
Jadi artinya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya hendak menciptakan khalifah fil ardi, di muka bumi, di muka bumi. Kemudian dalam wacana ilmu nahwu, isim fa'il ini beda dengan fi'il madhi, beda dengan isim saja. Isim fa'il ini memiliki dua makna, memiliki dua dimensi makna. Yang pertama, ja'ilun, isim fa'il ini memiliki arti fi'liyah. Arti bahwasanya kalau terkait dengan fi'liyah ini menunjukkan tentang waktu perbuatan atau zaman perbuatan. Ini fi'liyahnya, dari sisi fi'liyahnya. Kalau dari dimensi ismiyahnya, bahwasanya ja'ilun ini memiliki arti hendak, ingin menciptakannya. Artinya kan menciptakannya. Berarti di sini menciptakan secara menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan berkesinambungan. Nah, ini arti daripada ismiyahnya, daripada lafal daripada kalimat ja'ilun. Ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sekarang khalifahnya, tafsiran tentang khalifah. Khalifah menurut sebagian ulama, siapa yang dimaksud dengan khalifah? Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan terdapat perbedaan di kalangan ulama tafsir siapa yang dimaksud dengan khalifah di dalam ayat ini. Kata beliau, ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah adalah Nabi Adam. Adam alaihi salam. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Namun, mufassir yang lain, kata Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan khalifah adalah Adam dan keturunannya. Adam dan keturunannya. Kalau tadi pendapat yang pertama menyatakan yang dimaksud khalifah hanya Nabi Adam saja, sementara pendapat yang kedua menyatakan yang dimaksud dengan khalifah adalah Nabi Adam dan keturunannya. Nabi Adam dan keturunannya. Imam At-Tabari lebih sepakat setelah beliau menjelaskan tentang perbedaan tafsir siapa yang dimaksud dengan khalifah, maka kemudian beliau menguatkan pendapat yang kedua. Dan kami setuju dengan pendapat At-Tabari. Beliau menguatkan pendapat kedua. Kenapa? Kenapa lebih sepakat Imam At-Tabari, dan kami juga cenderung kepada pendapatnya Imam At-Tabari ketika khalifah itu, yang dimaksud dengan khalifah itu adalah Nabi Adam dan keturunannya, karena secara ilmu nahwu tadi, secara ilmu linguistik, ja'ilun itu memiliki dua arti. Yang arti yang pertama tentang waktu perbuatan, yakni Adam alaihissalam. Kemudian arti ismiyahnya menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Berarti menunjukkan bahwasanya jumlah arti fi'linya itu pertama kalinya adalah Adam alaihissalam, maka kemudian arti fi'li ismiyahnya adalah kemudian Adam dan keturunannya. Terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, dijadikan sebagai khalifah, dijadikan sebagai pengganti, dijadikan sebagai wakil dari sebelumnya, dari penguasa sebelumnya. Nah, kemudian juga terdapat perbedaan di kalangan mufassir tentang khalifah, bahwasanya khalifah tadi artinya adalah pengganti atau wakil, ya, atau penguasa. Di kalangan mufassir juga menafsirkan ayat tentang term atau terma khalifah ini, ada yang mengartikan bahwasanya yang dimaksud arti daripada khalifah di sini adalah khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau arti secara harfiahnya saja kan pengganti saja. Jadi kemudian ulama mentakwil, mentafsirkan, menginterpretasikan bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah adalah khalifatullah. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau khalifah di sini diartikan khalifatullah, pengganti Allah,
Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil Allah di muka bumi. Kalau ditafsirkan, khalifah di sini adalah khalifatullah, pengganti Allah. Yakni Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil Allah di muka bumi untuk merealisasikan, untuk membumikan risalah hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Kalau ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan khalifah adalah pengganti dari sebelumnya, bukan pengganti Allah. Beda dengan pendapat pertama. Pendapat yang kedua ini menyatakan khalifah adalah pengganti daripada sebelumnya, daripada makhluk sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan makhluk sebelumnya? Makhluk sebelumnya adalah jin. Karena sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan jin. Dan jin ini termasuk makhluk yang taat awal mulanya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam adalah jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam, sebelum Adam alaihissalam. Jadi jin sudah ada, bangsa jin sudah ada, makhluk jin ini sudah ada sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Menurut pendapat yang kedua, berarti yang dimaksud dengan pengganti dari makhluk sebelumnya, Nabi Adam ini dijadikan sebagai khalifah, dijadikan sebagai pengganti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengganti daripada makhluk sebelumnya, yakni mengganti posisi jin, ya. Posisi jin yang menjadi penguasa di muka bumi selama sekian tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, sebagaimana juga yang dikutip oleh At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain, menjelaskan tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penguasa di muka bumi ini adalah makhluk Adam. Ibnu Abbas menjelaskan, awwalu man sakanal ardo al-jan. Makhluk yang pertama kali berdiam tinggal di muka bumi adalah jin. Tetapi bangsa jin ini kemudian awal mulanya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka ini membuat kerusakan-kerusakan dan pertumpahan darah antara yang satu dan yang lainnya, saling membunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis dan bangsa malaikat. Mengutus iblis dan bangsa malaikat untuk memerangi bangsa jin yang telah melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Maka kemudian oleh iblis dan bangsa jin, maka iblis dan malaikat ini kemudian memerangi bangsa jin. Mereka dibunuh, kemudian mereka ini disingkirkan ke tepi pantai, dan juga mereka disingkirkan ke lereng-lereng gunung. Maka ketika mereka ini sudah disingkirkan oleh iblis dan sekelompok dari malaikat, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Inilah yang dimaksud, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi menurut pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan khalifah adalah khalifah pengganti dari makhluk sebelumnya, yakni pengganti dari makhluk sebelumnya, yakni jin, bangsa jin. Ya. Makanya Abu Bakar ketika dipanggil oleh sahabat-sahabat waktu itu, Abu Bakar dipanggil Khalifatullah. Wahai Khalifatullah, wahai pengganti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam Abu Bakar ketika dipanggil Khalifatullah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak. Khalifah Abu Bakar menolak. Saya bukan Khalifatullah, akan tetapi saya Khalifatur Rasul, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pengganti untuk menjadi Rasul juga, menjadi Nabi saja. Pengganti untuk melanjutkan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Pengganti untuk meneruskan agama yang diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi dari dua penafsiran ini walaupun berbeda, yang satunya menyatakan khalifah itu pengganti Allah, yang lainnya, mufassir yang lainnya menyatakan bahwasanya khalifah itu pengganti dari makhluk sebelumnya. Sebenarnya kalau kita kompromikan sama-sama benar. Jadi sama-sama benar antara dua tafsir yang berbeda ini bagi kita memberikan pengayaan tentang wacana tafsir, memberikan pengayaan penafsiran bagi kita. Kalau yang menyatakan bahwasanya khalifah itu pengganti Allah dan yang satunya menyatakan khalifah itu pengganti dari makhluk sebelumnya, betul saja. Kedua-duanya ini sama betul. Dikatakan khalifah itu adalah pengganti Allah, memang manusia ini sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala maksudnya bukan mengganti peran Allah. Maksudnya khalifatullah itu sebagai pengganti di muka bumi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara penafsiran yang kedua yang menyatakan bahwasanya khalifah adalah pengganti dari makhluk sebelumnya, memang betul. Nabi Adam mengganti makhluk sebelumnya karena makhluk sebelumnya adalah siapa? Makhluk sebelumnya adalah bangsa jin. Bangsa jin ini ketika melakukan kerusakan maka kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iblis dan malaikat. Maka tugas Nabi Adam sekarang sebagai penguasa di muka bumi untuk melestarikan, untuk membenahi, untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang sudah dirusak oleh makhluk sebelumnya. Ini posisi Nabi Adam sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya. Jadi dua penafsiran ini memberikan pengayaan penafsiran bagi kita bahwasanya khalifah itu bisa juga sebagai pengganti Allah untuk merealisasikan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan kalau khalifah itu sebagai pengganti sebelumnya memang untuk melestarikan, untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang sudah dirusak oleh makhluk sebelumnya. Masya Allah, luar biasa ini pengayaan tafsir daripada khalifah. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan wacana pemikiran, bisa memberikan wawasan pengembangan ilmu tentang makna khalifah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.